Fenomena El Nino berdampak pada curah hujan yang tidak merata di Kota Kupang. Fenomena ini mengakibatkan kekeringan yang berdampak pada kerugian masyarakat, terutama para petani. Fenomena El Nino merupakan pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang mengakibatkan menurunnya intensitas curah hujan di Pulau Timur Indonesia. Seperti halnya yang sedang terjadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. El Nino sendiri diperkirakan akan berakhir di bulan April 2024 mendatang. Berdasarkan data dari BMKG, Koordinator Data dan Informasi, Megamila menyampaikan, prediksi cuaca dalam beberapa hari ke depan, intensitas curah hujan meningkat karena adanya angin muson dari arah Asia masuk, sehingga akan terjadi hujan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih dipengaruhi oleh El Nino, seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, dan prediksi El Nino ini hingga bulan April 2024. Salah satu dampak dari El Nino adalah terjadinya penurunan intensitas curah hujan. Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa mulai beberapa hari terakhir ini, kurang lebih dari tanggal 8 ya, kita lihat di wilayah Pulau Timur khususnya mulai diguyur hujan. Kondisi adanya tekanan rendah ini diprediksi masih bisa berlanjut sampai 3 hari ke depan yang berimbas atau berdampak pada peningkatan intensitas hujan. Hal ini pun disampaikan oleh Ina, salah satu warga Kelurahan Oibobo yang bekerja sebagai penanam sayur. Ia mengeluh lantaran hujan yang tidak merata sehingga berdampak pada sumur yang kering. Air kurang. Kita perkirakan di tahun karena hujan seni terlalu banyak begitu. Perkirakan bulan 7-8 begitu atau 5-6 begitu makan kurang. Karena di tahun kok hujan seni betul. Terkait fenomena El Nino ini, BMKG menghimbau kepada masyarakat Kota Kupang maupun pemerintah agar terus memantau informasi-informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, baik itu informasi peringatan dini 3 harian maupun cuaca ekstrim, sebagai bentuk acuan agar dapat berjaga-jaga dan tidak termakan informasi hoax. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Harga beberapa pangan di Kota Kupang terus mengalami peningkatan. Bagaimana respon pemerintah dalam menanganinya? Berikut laporannya untuk Anda. Cuaca ekstrim pada musim penghujan yang melanda Kota Kupang dan sekitarnya memberi dampak pada harga bapok cenderung meningkat. Mulai dari tomat yang sebelumnya 15.000 per kilo naik menjadi 20.000. Cabai rawit mulai dari 50.000 per kilo naik hingga 70.000. Lombok yang masih agak mencolok itu per hari ini dia di posisi 75 sampai dengan 80.000 masih. Sementara Lombok besar dia sudah kembali ke posisi 50. Bawang putih 40, bawang merah masih di 25 dan 30. Cuman informasi yang kami peroleh dari beberapa pedagang bawang merah ini kemungkinan besar bawang merah yang mungkin akan naik karena kondisi saat sekarang kita di musim penghujan. Tomat, bawang merah, bawang putih harga naik. Cabai turun. Pokoknya dia naik turun. Dalam mengatasi persoalan tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah seperti intervensi harga pasar, bantuan bagi pelaku usaha, hingga pasar murah. Kali-kali lalu yaitu intervensi harga, bantuan terhadap kuliner dengan pasar murah. Di samping situ juga pemerintah juga menyediakan juga anggaran APBD untuk Dinas Perindak itu untuk pasar murah. Menjaga ketahanan pangan sejatinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Dengan membeli bahan pokok seperlunya, Anda turut serta dalam mencegah peningkatan inflasi di Kota Kupang. Tim Liputan Timur TV. UPTD Pertamanan melakukan pembersihan dan penataan taman dan jalan raya yang ada di Kota Kupang.
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pertamanan yang bergerak di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang melakukan pembersihan pada taman kota dan boulevard. Dalam hal ini disampaikan juga oleh Kasubag Tata Usaha UPTD Pertamanan, Ana Matilda Lasarus, bahwa kegiatan pembersihan ini dikerjakan gotong royong dari tanggal 2 Januari, mulai dari Boulevard Altari hingga pada Taman Kota, seperti yang terlaksana hari ini di seputaran Jalan Adi Sucipto. Kami mulai itu dari tanggal 2 Januari, kami libur itu hanya di tanggal 1. Jadi tanggal 2 Januari itu kami sudah mulai bekerja, kami start dari Boulevard Altari. Boulevard Altari, terus masuk taman-taman, sekarang kami start dari Adipura sampai dengan Patung Kasih. Untuk musim hujan kami biasanya kerja gotong royong. Jadi kami tim masuk itu tim gabungan, tetapi beberapa lokasi. Jadi misalnya lokasi-lokasi terdekat. Misalnya kalau sekarang kami dari Adipura, Adi Sucipto, Patung Kasih biar lebih dekat. Terlihat banyak petugas yang bergotong royong membersihkan, mulai dari Boulevard Adipura hingga pada Taman Kasih. Dengan adanya pembersihan taman, maka Kota Kupang akan terlihat lebih asri. Masyarakat pun mengharapkan agar kedepannya taman dan boulevard dapat ditata lebih baik lagi. Lumayan bersih sih, tapi tanggapannya maksudnya ke depan tuh lebih diperhatikan lagi. Supaya ya, kalau bisa ya lebih bagus lagi, lebih rapi, lebih bersih. Pasti kalau kita lihat dari sini kan bisa lihat sekarang Kota Kupang lebih bersih lagi, lebih indah kalau lihat dari situ. Tumpukan-tumpukan rumput dan sampah yang terkumpul kemudian diangkut oleh truk DLHK dan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki segudang kekayaan di sektor pariwisata. Seperti apa informasinya? Setelah yang akan lewat berikut ini.